Halo teman-teman semua, sebelumnya kenalin aku Faras dari Diota Sena 2022. Di sini sebagai tentor akademik mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi. Pada FSC kali ini, aku akan ngasih pembahasan mengenai soal dan jawaban dari UTS DDRT pada tahun lalu, serta mungkin bakal nambahin sedikit materi yang aku rasa penting tetapi belum ada di SNJ ini. Sebelumnya, buat pengingat kita bersama bahwasanya matkul DDRT ini merupakan matkul yang sifatnya sangat luas. Jadi menurut aku perlu bahan bacaan tambahan atau referensi lain, bukan hanya belajar UTS atau UAS dengan mengandalkan SNJ maupun FSC ini. Baik, mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasan SNJ terlebih dahulu, dengan nantinya kita sambil selingin pada materi-materi yang menurut aku bisa menjadi tambahan buat teman-teman semua. Ini merupakan soalnya, ada 4 soal. Soal nomor 1 ada 4 poin ABCD. Soal nomor 2, 3, dan 4 masing-masing terdapat 2 poin yaitu AB. Baik, untuk yang pertama, soal nomor 1A, jelaskan kontribusi transportasi di bidang pertahanan dan keamanan. Seperti yang kita ketahui, transportasi menjadi bagian yang penting buat kehidupan manusia, nggak terkecuali di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, yang mana wilayahnya sangat luas sehingga peran transportasi menjadi sangat penting, utamanya untuk merekatkan integritas wilayah NKRI ini. Contoh kontribusi di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu misalnya yang pertama adanya kapal kesatuan penjaga laut dan pantai, yang tugasnya adalah untuk menjaga laut Indonesia dari segala ancaman. Misalkan ada eksploitasi laut di Indonesia dari kapal-kapal luar negeri, yang mana merupakan eksploitasi ilegal, maka KPLP akan bertugas untuk mengamankannya. Kemudian, dari penerbangan udara, itu ada penetapan bandara dengan runway minimal 1.400 meter agar bisa didarati oleh pesawat Hercules atau pesawat kargo atau pesawat dengan awak yang besar yang biasa digunakan untuk memberikan bantuan keamanan ke daerah bencana. Kemudian jika kita kembali ke mengingat ke masa lalu, penggunaan kereta api dan jaringannya juga digunakan untuk menjaga pertahanan dan keamanan, yaitu untuk mengangkut pejuang serta perlengkapannya. Yang selanjutnya, poin keempat yaitu perbaikan sistem jaringan jalan di daerah perbatasan guna meningkatkan kemudahan transportasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan wilayah NKRI. Poin 1B yaitu mengenai sistem transportasi makro, yang mana merupakan sistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi, di mana mencakup subsistem dari sistem transportasi mikro. Ada 4, yaitu kegiatan, jaringan, pergerakan, serta kelembagaan. Untuk kegiatan merupakan akibat dari adanya upaya pemenuhan kebutuhan, kemudian sehingga ada pola tata guna lahan yang timbul dari sistem kegiatan ini, di mana sistem kegiatan dengan tata guna lahan ini meliputi pemukiman, pusat pendidikan, perkantoran, dan juga perbelanjaan. Untuk jaringan, yaitu merupakan sistem yang timbul karena adanya pergerakan dalam proses pemenuhan kebutuhan, sehingga akan diperlukannya moda atau sarana serta prasarana atau infrastruktur seperti halnya jalan, stasiun, terminal, bandara, dan juga pelabuhan. Yang ketiga ada pergerakan atau traffic, merupakan interaksi yang timbul antara sistem kegiatan dan sistem jaringan, yang menghasilkan pergerakan baik manusia dan atau barang dalam bentuk pergerakan kendaraan dan atau pejalan kaki. Untuk kelembagaan, ini akan mengatur kebijakan dan penegakan hukum untuk meningkatkan kelancaran dari ketiga subsistem sebelumnya. Kelembagaan pada sistem kegiatan itu diatur oleh Bapeda. Untuk sistem jaringan, contohnya diatur oleh Kementerian PUPR. Untuk pergerakan diatur oleh kepolisian dan juga dinas perhubungan. Soal 1C yaitu mengenai perkerasan jalan dibagi 3, yaitu perkerasan kaku, lentur, dan juga komposit. Pengertiannya bisa dibaca dari SNJ yang sudah tersedia. Kemudian untuk perbedaannya bisa ditinjau dari bahan pengikat,
ketahanannya, biaya awal, biaya pemeliharaan, dan juga kenyamanan dalam dilalui kendaraan. Pada umumnya yang rigid pavement atau perkerasan kaku itu lebih kuat atau relatif lebih lama, akan tetapi biaya awalnya itu cukup tinggi, tetapi biaya pemeliharaan atau maintenance-nya lebih jarang. Berkebalikan dengan flexible pavement atau perkerasan lentur. Soal 1D yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan windrows dan juga kegunaannya. Windrows merupakan sebuah grafik atau diagram yang digunakan untuk memberi gambaran mengenai kecepatan dan arah angin pada lokasi tertentu. Di teknik sipil, windrows utamanya digunakan pada air traffic controller di bandara untuk menentukan waktu dan posisi yang tepat dalam menerbangkan maupun mendaratkan pesawat di landasan pacu. Kemudian, untuk menjadi penentuan orientasi dan tata letak bangunan, menganalisis keamanan untuk mengetahui ketahanan bangunan dalam menahan pola angin tertentu, serta memonitoring dan memperkirakan angin atau cuaca termasuk risiko-resiko cuaca ekstrim. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua di sini berkaitan dengan biaya sekarang, biaya masa datang, serta nilai waktu. Untuk yang A yaitu apa yang dimaksud dengan biaya sekarang dan biaya yang akan datang. Biaya sekarang bisa disebut dengan present worth, merupakan biaya atau nilai uang pada masa saat ini. Sedangkan biaya mendatang atau future value merupakan proyeksi atau perkiraan dari nilai uang saat ini di masa yang akan datang. Jadi misalkan kita punya uang 100.000 di saat ini pada 2024, nilainya pasti akan berbeda dengan uang 100.000 di tahun 2050 gitu misalnya. Jadi kegunaan dari kedua jenis konsep biaya tersebut salah satunya itu untuk memprediksi nilai proyek mana yang lebih baik jika diterapkan mulai saat ini hingga masa yang akan datang. Misalkan ada studi kelayakan untuk pembangunan jalan raya dengan menggunakan rigid pavement atau flexible pavement gitu. Nah, dari yang kita udah ketahui pada pembahasan sebelumnya di perbedaan rigid pavement dan flexible pavement, itu kita bisa analisis harganya di masa saat ini, kemudian dijumlahkan pada masa yang akan datang, sehingga nantinya akan didapatkan konstruksi perkerasan mana yang lebih bisa diterima dari segi pembiayaan. Mungkin sebagai contoh ada pada PPT pertemuan keempat ini. Jadi di sini merupakan PPT biaya waktu dan akan menggunakan rumus berikut ini yang FV dan juga PW ini. Sebagai contoh, ada jalan yang hendak dibangun dengan dua alternatif konstruksi, yaitu perkerasan lentur dan juga perkerasan kaku. Pada perkerasan lentur, biaya awal konstruksi cuma 25 M, akan tetapi pemeliharaan rutin sering dilakukan selama 5 tahun, serta masih ada biaya pelapisan ulang untuk melapisi aspal yang sudah mulai terkikis pada tahun ke-6. Sedangkan pada perkerasan kaku, biaya konstruksi emang sangat tinggi ya di 50 M, bisa 2 kali dari perkerasan lentur tadi, akan tetapi maintenance-nya itu hanya dilakukan pada tahun ke-5. Nah, maka kita analisis menggunakan rumus yang udah ditampilin sebelumnya tadi, sehingga penyelesaian dengan perkerasan lentur dari biaya awal konstruksi sebesar 25 M, kemudian biaya dari pemeliharaan rutin, biaya pemeliharaan rutin ada 2 juta dikalikan sama perkiraan future value atau FV, sehingga didapatkan 1 per 1 plus 0,0055 pangkat 1 sampai pada pangkat 5, yaitu pada tahun ke-5. Setelah dihitung mendapat harga sebesar 8,5 M hanya untuk biaya pemeliharaan rutin. Kemudian untuk pelapisan ulang itu sebesar 15 juta, dan 15 juta ini adalah besar nilai uang di masa saat ini, sehingga
perlu dikonversi ke biaya pada tahun ke-6 pada 2016 tadi kalau nggak salah, ya 2016, dengan cara 15 juta dikali 1 per 1 plus 0,055 pangkat 6. Sehingga mendapat biaya pelapisan ulang aspal ini sebesar 10,8 M. Kemudian nilai proyek tersebut kita jumlah, yaitu dengan menambah 25 M, 8,5 M, serta 10,8 M, dan didapatkan proyek perkerasan dengan perkerasan lentur atau flexible pavement, yaitu 44,4 M. Sedangkan untuk perkerasan kaku, dari biaya awal aja udah 50 M, akan tetapi maintenance-nya cuma sekali pada tahun kelima. Sehingga biaya maintenance pada tahun ini adalah 1 M dikalikan dengan 1 per 1 plus 0,055 pangkat 5 karena maintenance-nya pada tahun kelima, sehingga didapatkan sebesar 765 juta. Sehingga kalau di total nilai proyek pada rigid pavement ini sebesar 50,7 M. Nah, kesimpulannya nilai dari perkerasan lentur atau flexible pavement itu lebih murah, yaitu sebesar 44,4 M, sehingga bisa dibilang dari sisi pembiayaan pada flexible pavement dengan kasus tersebut lebih bisa diterima dibandingkan dengan perkerasan kaku atau rigid pavement. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2B, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan nilai waktu dan kegunaannya. Jadi, nilai waktu merupakan salah satu biaya non-moneter, artinya biaya ini mungkin tidak nampak berupa uang, akan tetapi ada dampak yang diberikan dari biaya dari nilai ini. Beberapa definisinya adalah sebagai berikut ini. Yang mungkin bisa digarisbawahi adalah kebermanfaat nilai waktu bagi setiap individu akan berbeda-beda, yang mana dipengaruhi oleh faktor misalnya maksud atau tujuan perjalanan, panjang perjalanan, moda perjalanannya, periode, pendapatan, hingga kondisi lingkungannya. Dalam segi transportasi, nilai waktu akan berguna bagi seseorang untuk memutuskan sarana transportasi mana yang akan mereka gunakan beserta prasarananya, dengan tujuan umum yaitu untuk menghemat waktu. Kita next ke soal yang ketiga, yaitu mengenai sebutkan organisasi apa saja yang mengatur penerbangan dan jelaskan. Jadi di Indonesia sendiri, itu penerbangan atau transportasi udara diatur oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dari Debhub, yang mana Debhub ini kemudian akan berkontribusi atau berperan aktif juga di organisasi-organisasi internasional. Misalkan ICAO atau International Civil Aviation Organization, ini merupakan organisasi di badan khusus PBB untuk penerbangan sipil. Di Indonesia sendiri, ICAO itu menjadi pemegang standarisasi internasional seperti untuk organisasi dan ekonomi penerbangan, tenaga terdidiknya, kemudian juga keuangan serta maintenance penerbangannya. Kemudian FAA atau Federal Aviation Administration, ini merupakan organisasi penerbangan sipil di Amerika Serikat, yang mana FAA ini memberikan kontribusi yang cukup banyak bagi penerbangan dunia, salah satunya di Indonesia, yaitu mengenai pelatihan dan lisensi pilot, maintenance pesawat, hingga sistem manajemen keamanan penerbangan udara. Kemudian organisasi yang ketiga adalah IATA atau International Air Transport Association, yaitu mengatur tentang regulasi dan standar keselamatan, di mana contoh kasusnya adalah Garuda Indonesia bergabung dengan organisasi ini pada 2008 dan telah mendapatkan sertifikat standar keselamatan IOSA atau IATA Operational Safety Audit. Kemudian pada soal nomor 3B, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan lokasi bandara. Untuk yang faktor-faktor ini sebenarnya cukup banyak, dan ini aku sebutin beberapa aja, mungkin bisa di research kembali oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah kesediaan lahan untuk pengembangan di masa yang akan datang.
Jadi sarana dan prasarana transportasi ini itu tidak hanya berpatokan pada masa kini, harus berpatokan pada masa yang akan datang. Artinya, jika kita membangun sebuah bandara, maka bandara tersebut harus dipertimbangkan lahannya untuk meningkatkan kapasitas maupun meningkatkan fungsionalitas dari bandara itu di masa yang akan datang. Kemudian lokasi bandara yang cukup jauh dari pemukiman penduduk. Hal ini disebabkan karena bandara yang terlalu dekat dengan pemukiman penduduk akan menciptakan kebisingan serta resiko kecelakaan yang sangat tinggi. Kemudian minimnya halangan sekeliling atau surrounding obstruction, di mana halangan ini misalnya adalah pegunungan atau perbukitan, menara, gedung tinggi, dan sebagainya. Sehingga seperti yang kita ketahui, kebanyakan bandara didirikan itu di daerah-daerah yang lebih dekat dengan pantai untuk mencegah atau meminimalisir resiko kecelakaan. Kemudian yang keempat ada kemudahan untuk dicapai dengan transportasi darat. Transportasi darat yang dimaksud merupakan semua jenis transportasi darat. Sebagai contohnya adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, walaupun memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat kota Jakarta, yakni 20 kilo, tetapi bandara ini masih mudah untuk diakses melalui jalan raya, bisa, melalui jalan tol bisa, bahkan jaringan kereta api pun bisa. Kemudian kondisi-kondisi atmosfer meteorologi yang memadai, misalnya memiliki visibilitas yang baik, minim terdampak kabut dan asap, tekanan udara yang tidak terlalu rendah, karena tekanan yang rendah ini akan mampu menurunkan kinerja pesawat, serta berada di daerah yang tidak rawan badai. Serta faktor terakhir adalah adanya bandar udara lain dan ketersediaan ruang angkasa di sekitar lokasi bandara. Kita lanjut pada soal nomor 4, yaitu apa yang kalian ketahui dengan angkutan umum udara dan bedanya dengan pesawat pribadi. Jadi, angkutan umum udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang secara umum dengan memungut biaya pembayaran. Angkutan umum udara merupakan pesawat komersil yang beroperasi berdasarkan maskapai penerbangan berjadwal dengan sertifikat operasi. Sementara itu, pesawat pribadi mengacu pada pesawat yang tidak digunakan untuk operasi komersial maupun militer. Umumnya dimiliki oleh individu, kemitraan, ataupun perusahaan. Dan soal yang terakhir atau soal 4B merupakan hal yang mempengaruhi kinerja angkutan umum udara, yaitu yang pertama manajemen maskapai yang baik, di mana apabila maskapai dikelola dengan baik, maka kinerjanya juga akan menjadi lebih baik. Yang kedua adalah ketersediaan armada yang memenuhi syarat, di mana armada pesawat udara, utamanya pesawat komersil, usianya umumnya berada di antara 20-30 tahun. Namun dengan pemeliharaan yang baik dan teratur, usia pesawat dapat diperpanjang hingga 40 tahun. Jadi, misalkan ada pesawat yang dirasa mesinnya kurang, bisa terlebih dahulu diperbaiki atau mungkin dengan mengganti pesawat dengan usia yang lebih muda. Kemudian fasilitas bandar udara juga mempengaruhi, serta dukungan dari pemerintah juga mempengaruhi. Karena sebagai contoh, pemerintah pusat memberikan dukungan berupa anggaran peningkatan fasilitas bandar udara dan subsidi angkutan udara. Pemerintahan daerah dapat memberikan dukungan dengan menyediakan anggaran untuk lahan yang diperlukan dalam peningkatan fasilitas bandar udara. Dengan adanya dukungan-dukungan itu dan dukungan lainnya, pengelolaan bandara akan bisa menjadi lebih baik, sehingga kinerjanya, yaitu kinerja angkutan umum udara, juga akan turut menjadi lebih baik. Nah, dari pembahasan tersebut, saya rasa dari SNJ-nya cukup. Mungkin kita bisa lanjutkan ke materi yang bisa dibilang penting untuk kedepannya. Pada PPT ini, yaitu PPT pendahuluan, di sini ada pengertian dan definisi. Oh ya, mungkin PPT-nya bisa teman-teman akses di SAO Sipil di bagian yang materi. Di sini kita akan dijelaskan bahwasanya transportasi bukan merupakan kebutuhan utama, akan tetapi merupakan kebutuhan turunan.
yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Ini ada pengertian dari sistem. Nah, ini mungkin gambaran lebih jelas dari hubungan ketiga sistem transportasi mikro pada transportasi makro tadi. Ada jaringan, ini ada jaringan, ada kegiatan, dan juga ada pergerakan, yang mana dipengaruhi oleh sistem kelembagaan. Kemudian ini juga berkaitan pada soal nomor 1A, yaitu mengenai kontribusi transportasi di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi teman-teman jangan hanya mencari kontribusinya di bidang pertahanan dan keamanan sesuai SNJ, mungkin bisa dikembangkan seperti di ekonomi, sosial, politik, dan juga lingkungan. Kemudian kita lanjut ke PPT selanjutnya, kita slide aja. Siapa tahu ada yang penting, ini masih sama dengan PPT sebelumnya. Nah, di PPT ini bahkan ada kontribusi di bidang ekonomi. Sebagai contoh, ini naik turunnya harga bahan pokok karena biaya transportasi sebagai salah satu komponen biaya terbesar dari harga suatu bahan pokok. Ada contoh di kontribusi di bidang sosial, serta kontribusi di bidang politik. Dan juga kontribusi di bidang lingkungan. Kemudian untuk selanjutnya mungkin aku bakal ngejelasin sedikit tentang prasarana dan sarana transportasi. Tadi juga udah dibahas atau disinggung dikit di SNJ, yaitu sarana transportasi biasa disebut dengan moda transportasi, yaitu sebagai alat pengangkut. Jenis, bentuk, fungsi, dan kapasitasnya itu akan menentukan kebutuhan akan prasarana transportasinya. Ini mungkin moda transportasi ada BRT, ada kereta, pesawat penumpang, pesiar. Sementara itu untuk prasarananya, untuk yang berbasis jalan itu jalan raya, meliputi lajur sepeda motor, mungkin jika ada lajur sepeda, lajur bus, terminal, halte, dan sebagainya. Untuk basis rel yaitu di jaringan jalan rel, stasiun. Untuk transportasi air, itu baik bisa di basis laut maupun basis sungai, serta transportasi udara itu ada bandar udara. Nah, ini di PPT ini juga ada jenis perkerasannya, perkerasan fleksibel, rigid, dan juga komposit. Kemudian ini ada gambaran, mungkin biar teman-teman ada sedikit gambaran tentang prasarana transportasi darat. Kalau yang paling kiri biasa ruas jalan, di tengah ini ada persimpangan atau simpang sebidang, kemudian ada yang melingkar, ada di bawah, ada yang di atas. Ini disebut simpang tidak sebidang atau biasa disebut dengan simpang susun. Kemudian ini ada lajur sepeda motor atau biasa disebut biasanya jalur lambat. Kemudian ada lajur sepeda, lajur bis, serta lajur khusus yang didirikan untuk bis. Kemudian untuk yang berbasis jalan, kan prasarananya juga ada terminal. Jadi terminal ada 3 tipe sebagai berikut. Nah, ini mungkin ada perbedaan dari prasarana transportasi darat yang berbasis rel, di mana heavy rail itu dibangunnya sebidang dengan jalan raya, sehingga sering terjadi perlintasan, sedangkan MRT dibangun tidak sebidang, biasanya
ditinggikan atau berada di bawah tanah, sehingga tidak terjadi konflik dengan perlintasan jalan raya. Dari hal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya MRT memiliki waktu tempuh yang lebih singkat jika dibandingkan heavy rail. Akan tetapi, heavy rail itu memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dibandingkan dengan MRT, serta heavy rail juga memiliki kapasitas penumpang yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan MRT. Setelah itu mungkin kita juga akan mengenal yaitu maglev atau magnetic levitation. Ini merupakan kereta berteknologi tinggi. Biasanya ini mencapai kecepatan hingga 600 km per jam. Contohnya di Cina dan juga di Jepang. Ini prasarana transportasi air, ada dermaga, kanal, di mana ini merupakan transportasi air yang dengan basisnya adalah angkutan sungai dan juga laut. Nah, jadi mungkin itu aja dari aku, Farah, selaku tentor dasar-dasar rekayasa transportasi. Yang mungkin perlu aku ingetin lagi, yaitu mengenai cara belajar di DDRT ini. Bukan cuman dengan mempelajarin SNJ di tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan sekali lagi di DDRT matkul yang materinya ini sangat luas, dari transportasi jenis apapun di darat, di laut, di udara, itu ada materinya. Jadi menurutku mungkin lebih banyak-banyak mempelajari referensi-referensi lain, utamanya dari pembelajaran yang ada di kelas. Semisal ada tugas atau apapun itu yang diberikan oleh dosen-dosen yang mengampu mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi, mohon untuk dicermati lebih lanjut, mohon untuk dipelajari lagi, karena ada kemungkinan soal-soal yang muncul di UTS maupun UAS adalah materi-materi yang dijadikan tugas. Akan tetapi jangan hanya berhenti dijadiin tugas itu aja, harus dikembangkan lebih lanjut oleh teman-teman semua. Dari aku cukup sekian. Terima kasih. Maaf apabila masih banyak salah-salah kata, mungkin salah pengucapan, atau mungkin aku juga nggak sadar dalam ngucapin kata-kata yang kurang tepat di mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin apabila masih ada yang mau ditanyain, bisa menghubungi kontak berikut di 0821 3804 4255 atas nama Faras Haidar. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.